4, 3, 2, 1. Assalamualaikum. Hai, halo sahabat hebat di kota manapun kalian berdomisili saat ini dan di jam berapapun kalian mengakses video ini. Welcome back, selamat datang di ruang kosong ini, tempat di mana kita belajar jadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Hari ini kita bahas topik yang sering kali bikin kita dilema, bikin kita serba salah. Gimana cara sopan menolak orang yang mau minjem uang tanpa bikin hubungan kita sama dia jadi canggung? Kadang kita ingin membantu, ya kan? Tapi di sisi lain, kita juga punya tanggung jawab sendiri atas keuangan terhadap keluarga kita sendiri. Nah, di video kali ini aku bakal kasih cara-cara yang bijak, yang sopan dan elegan buat menolak tanpa merasa bersalah. Jadi, tonton video ini sampai habis, jangan di skip-skip, jangan dipotong-potong. Supaya apa? Supaya kamu tidak gagal paham, karena ini bisa banget menyelamatkan hubungan pertemanan maupun persaudaraan yang ada di dompetmu, ya, yang penyebabnya itu dari isi dompetmu dan menyelamatkannya dari hubungan yang retak, ya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, like dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian semua gak ketinggalan video-video positif yang lainnya, ya teman-teman. Sebelum kita bahas bahasan ini lebih lanjut, kita berdoa dulu ya, seperti biasa, supaya setiap kegiatan kita diberkahi dan mendapat ridho dari Yang Maha Kuasa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Baik, pada hari ini aku ingin mendoakan setiap penonton setia yang selalu hadir di channel ini, yang mencari inspirasi dan ilmu dan semangat baru dalam hidupnya, dan setia pantengin channel ini. Limpahkanlah keberkahan dalam setiap langkah-langkah mereka. Berikan kesehatan yang prima, rezeki yang luas seluas samudra, dan hati yang penuh dengan kedamaian dan cinta kasih. Jika mereka sedang dalam kesulitan saat ini, berikanlah jalan keluar terbaik ya Allah. Jika mereka sedang berjuang, kuatkanlah hati dan tekad mereka. Jika mereka tengah bersedih, hiburlah dengan cahaya cinta kasih-Mu. Jadikan setiap harapan mereka mendekat pada kenyataan, dan setiap doa mereka Engkau kabulkan dengan cara yang paling indah ya Allah. Terima kasih ya Allah yang Maha Baik, karena Engkau selalu menjaga mereka dengan cinta kasih sayang-Mu. Allahumma amin. Teman-teman, semoga doa ini bisa menghangatkan hati kalian semua, ya. Dan tak lupa, sebelum kita mulai ke bahasan yang lebih lanjut, kita berpantun yuk. Berpantun biar kamu juga semakin ceria dan saya juga selaku host juga bersemangat, ya teman-teman. Jalan-jalan ke kota Malaka, mampir sebentar beli celana. Kalau ngutang jangan terlena, inget janji, bayar tepat waktu, itu namanya bijaksana. Nah teman-teman, yang kalian mudah ngutangnya tapi sulit bayarnya, ingat pantun itu ya. Ingat janjinya, bayarnya tepat waktu, barulah kalian itu bijaksana. Jangan kemudiannya ngilang ya. Memang serba salah loh menghadapi si tukang ngutang ini. Pasti kamu juga punya teman, punya sahabat ya, atau punya saudara yang tukang ngutang, hobinya ngutang, bayarnya nggak ngerti ya. Si tukang ngutang ini memang bikin serba pusing ya. Kalau dikasih ya kemungkinannya tidak dibalikin, dia tidak ngerti bayar. Kalau nggak dikasih, takut kita dinyinyirin, kita digosipin, takut kita dibilang pelit, kita dibilang sombong ya. Kadang mereka lebih ngaco
ya, lebih ngaco dan lebih jago cari alasan daripada cari cara buat bayar hutangnya itu. Dia punya 1001 alasan ya. Yang paling repot lagi kalau kita itu nolak malah dibilang gak peduli ya, malah dibilang sudah berubah, malah dibilang wah sudah sombong sekarang. Padahal keuangan kita sendiri itu juga ada batasnya. Kita sendiri punya kebutuhan dengan keluarga kita. Makanya penting punya cara yang sopan tapi tegas buat nolak tanpa merusak hubungan, tanpa membuat hubungan kita jadi retak ya. Kamu sendiri pernah gak sih punya pengalaman yang gak enak soal ini? Pasti kalian punya ya. Kebanyakan tukang utang itu punya sifat manipulatif. Mereka punya trik-trik tersendiri supaya berhasil dalam misinya itu. Misinya apa? Misinya ngutang. Misinya ya mencari utang sana sini. Banyak targetnya. Targetnya si besok si ini, besok si itu. Targetnya banyak demi dia mendapatkan utang. Dia numpang hidup dengan cara mengutang sana sini dengan dalih macam-macam, dengan motif dan modus berbeda-beda ya. Banyak tukang utang itu jago memanipulasi. Dia menguasai ilmu trik, ilmu memanipulasi. Mereka bisa bikin kita merasa bersalah kalau kita nggak ngasih ya. Malah begitu ya, kita yang jadi korban, kita yang malah merasa bersalah kalau kita nggak nolongin dia. Seolah-olah kita ini yang jahat, atau seolah-olah kita ini yang nggak peduli dan nggak punya hati. Padahal kalau dipikir-pikir justru mereka lah yang sering nggak adil. Mereka itu yang jahat ya. Minjemnya gampang, minjemnya enak, bayarnya nggak ngerti, bayarnya ngilang, bayarnya susah, sulit ya. Beberapa trik manipulatif yang sering mereka pakai itu sudah tidak asing lagi. Paling ya lagu-lagu lama seperti itu. Misalnya pasti mereka itu mainin perasaan kita dulu ya. Itu trik dan jurusnya, mainin perasaan. Seperti dia bilangnya gini, kamu kan teman baik aku, masa segini aja gak bisa bantu sih? Aku mau kemana lagi? Kamu itu satu-satunya teman baikku gitu. Pasti bilangnya kurang lebihnya seperti itu. Masa segini aja gak bisa bantu sih? Ngomongnya gampang ya. Ngomongnya gampang, kadang bikin sebel ya. Kemudian dia triknya itu selalu bawa-bawa janji palsu. Nah, itu trik jitu yang dilancarkan oleh para tukang utang yang memiliki jurus-jurus manipulatif. Bawa-bawa janji palsu. Nanti aku balikin cepet deh, nanti aku balikin, aku tambahin deh, paling cepet 3 hari ya, 3 hari aja. Kalau kamu gak bisa bantuin, aku mau kemana lagi? Masa 3 hari aja kamu gak bisa bantuin aku? Ntar ku tambahin deh gitu. Bawa-bawa janji tapi palsu ya, seperti itu. Kemudian dia juga suka meremehkan jumlah uangnya. Dia yang gak punya duit, dia yang mau ngutang, tapi dia ngeremehin jumlah uang yang mau diutangnya itu. Cuma segini aja kok, masa gak ada sih? Coba deh cek, masa 5 juta aja gak ada? Padahal uang sekecil itu loh, 5 juta aja pinjemin ya. Dia meremehkan ya, dia meremehkan cuman segini, 5 juta aja kok gitu ya. Orang-orang seperti ini kalau dibiarkan, lama-lama jadi kebiasaan ya. Makanya penting banget buat kita bilang tidak ya, dengan cara tapi yang tetap sopan, dengan cara yang elegan ya, dengan cara yang elegan tapi tegas. Kamu sendiri pernah nggak, atau pernah ngalamin, atau pernah ketemu orang yang model-model begini ya? Kalau saya sih jujur sudah mengalami ya, model-model begini ya. Ketika ngutang manis banget, lemah lembut ya. Ketika jatuh tempo waktunya bayar, ngilang. Malah tidak tahu, tidak pura-pura tidak kenal sama kita. Bahkan semua akses kita diblokir sama dia ya. Dia nggak tahu diri ya, orang yang seperti itu
model kayak gini tuh ada ya di bumi ini ya. Ini nih yang paling ngeselin orang yang seperti itu. Pas butuh uang manisnya ngalahin sirup ya, ngalahin madu, bahkan tutur katanya lembut banget, bahkan bisa bikin kita meleleh ya. Tapi begitu jatuh tempo, tiba-tiba jadi ahli menghilang. Dia punya jurus menghilang ya. Chat kita nggak dibales, telepon nggak diangkat, kalaupun tidak sengaja dia kepencet ngangkat, dia pura-pura nggak kenal. Halo, siapa ya ini? Wah, namanya nggak kesimpen deh, siapa ya? Jadi pura-pura seperti itu. Malah kita yang akan diblokir, kemudian kita diblokir di segala akses ya. Sungguh skill seperti ini skill tingkat tinggi dalam menghindari tanggung jawab. Dia akan, atau kalau enggak, jurus terakhirnya dia akan buang SIM cardnya, dia akan ganti nomor supaya kita tidak menagih ya. Yang lebih bikin kesel lagi, kalau ditagih itu malah banyak drama, malah bikin drama. Pura-pura lupa, pura-pura sibuk ya, jadi sok sibuk, atau malah ngeles dengan alasan-alasan yang bisa dibilang alasan klasik ya, lagu-lagu lama seperti aduh ntar dulu ya, aku juga lagi susah, aku baru aja dapat musibah, bla bla bla. Padahal pas butuh duit kemarin, dia itu nggak mikirin sama sekali kesusahan kita, dia nggak mikirin posisi kita, dia pikir duit kita itu duit yang metik dari pohon atau gimana nggak tahu, pokoknya ngutangnya itu manis banget. Tapi pas mau ngembalikinnya ya setengah begitulah. Orang kayak gini kalau dibiarkan lama-lama bikin mental ya, bikin mental mereka itu semakin terbiasa memanfaatkan kita. Makanya penting banget buat belajar tegas sejak awal, mulai dari sekarang. Kalau udah pernah kejadian kayak gini, pelajaran berharga buat lebih hati-hati ke depannya, apalagi dengan orang yang sama, orang yang itu juga dia minjemnya uang berkali-kali, balikinnya tidak sesuai nominal, balikinnya susah, bahkan ada yang tidak dibalikin ya. Kalau pernah sampai kamu pernah nggak sih ditinggal pergi sama orang yang ngutang sama kamu, atau sampai diblokir sama yang ngutang sama kamu? Nyebelin ya orang seperti ini. Mari kita kutuk orang yang seperti ini, kita sumpahin, kita doain. Sumpahnya tapi bukan sumpah negatif ya, karena saya tidak mengajarkan untuk berbuat negatif. Kita sumpahin dia, kita kutuk dia supaya dia mendapatkan income yang melimpah, supaya dia mendapatkan sumber pendapatan yang keren, yang bagus, sehingga dia tidak lagi ngutang, sehingga di seumur hidupnya dia tidak lagi kesusahan tentang uang ya teman-teman. Apa sih caranya yang sopan untuk menolak orang yang mau minjem duit ini? Masa ada nolak dengan sopan, dengan elegan, dengan lembut? Apakah ada? Ya ada. Kita pasti tahu caranya ya. Kita pandai-pandai kita aja cara nolaknya. Nolak orang yang mau pinjem uang memang perlu cara, tapi dengan cara yang sopan, elegan, dan lembut. Supaya apa? Supaya hubungan kita itu tidak retak, supaya hubungan kita tetap baik. Kita yang mau dijadikan target, tapi kita juga yang menjaga ya. Aneh ya, tapi ya begitulah, karena kita ini sudah banyak belajar ya. Kalau kalian yang belum belajar ya wajar aja, mungkin kalian akan sinis ataupun sadis atau keluar emosi-emosi yang lain. Tapi ketika kamu sudah mulai sedikit demi sedikit belajar tentang positif, kamu akan berubah ya. Kamu akan bukan seperti yang kemarin lagi. Kamu sudah menjadi jiwa yang berbeda, dan semua itu perlu latihan ya. Apa itu hubungan, biar hubungan kita itu tetap baik, tidak retak ya, tapi kita juga nggak dimanfaatkan ya. Caranya apa? Pakai alasan keuangan pribadi ya. Kita kan punya keluarga sendiri, kita juga punya kebutuhan. Kita pakai aja alasan keuangan pribadi kita.
Maaf banget ya, aku juga lagi ada kebutuhan sendiri kali ini. Jadi maaf banget, aku belum dapat minjemin kamu hari ini ya. Kalau misalkan nih mereka tetap pakai jurus pamungkas ya, karena si tukang utang ini punya banyak jurus di kantong ajaib, bakal dikeluarkan plan A, plan B, plan C, D sampai Z gitu kalau nggak berhasil ya. Kalau mereka tetap maksa ya, bisa ditambah. Aku juga harus atur keuangan dengan hati-hati ya, biar aku nggak kesulitan sendiri. Soalnya bener-bener nih aku lagi ngatur keuangan karena banyak sekali pengeluaranku bulan ini. Nah itu cara sopan. Dia mau maksa gimana lagi, kita punya juga kebutuhan, kita juga punya pengeluaran di bulan ini. Dia mau maksa apa lagi ya? Dengan cara sopan. Nanti kalau dia ngeluarin jurus lagi, ya atur aja supaya kamu itu tetap sopan. Jangan sampai kamu emosi, apalagi berantem ya. Kamu mesti tetap jujur aja, jangan pura-pura gitu. Jujur tapi tetap tegas ya. Aku lebih nyaman gak meminjamkan uang ke temen atau keluarga ya, karena aku gak mau hubungan kita ini jadi gak enak gara-gara masalah duit di kedepannya nanti ya. Itu menegaskan prinsip kamu bahwa tanpa menyalahkan mereka, kamu punya aturan, kamu buat dengan jujur dan tegas. Kalau perhubungan kita ini, jalinan hubungan kita ini gak mau rusak gara-gara disebabkan uang dengan cara pinjam meminjam. Jadi aku memutuskan gak mau deh minjemin, karena nanti kalau ada apa-apa ke depannya kita jadi retak, kita jadi nggak berteman gara-gara duit. Karena banyak sekali seperti itu, gara-gara duit pertemanan juga jadi retak, jadi putus ya. Bahkan bukan aja teman, saudara, adik beradik, saudara aja bisa jadi bersengketa karena duit ya. Kemudian kamu juga dapat caranya alihkan ke solusi yang lain ya. Aku nggak bisa kok minjemin kamu uang hari ini, tapi mungkin kamu bisa coba cari solusi yang lain. Misalnya coba deh kamu ajuin pinjam ke bank atau kemana, atau ke instansi lain, sebab aku ini memang lagi ada kebutuhan. Maaf ya, kamu ajukan ke bank aja deh. Coba kamu bilang seperti itu. Dengan begini kamu tetap menunjukkan kepedulian kamu terhadap temanmu tadi, terhadap orang tadi, tanpa harus meminjamkan uang. Kamu kasih solusi seperti itu. Suruh aja dia minjem ke bank, karena kamu sendiri punya kebutuhan ya. Kemudian kamu juga bisa menggunakannya dengan cara gunakan humor ya, dengan bercandaan gitu, bercandaan tipis-tipis tapi tetap tegas ya. Waduh, kalau aku punya uang banyak sih, aku mau kasih kamu cuma-cuma, nggak usah pinjem-pinjem deh sama aku, tapi sayangnya uang aku untuk kebutuhan aku sendiri. Nah kamu gitu aja sambil ketawa gitu ya. Humor bisa membuat suasana itu lebih ringan, dan dia juga akan ketawa juga. Dia pasti tidak akan jadi minjem kalau seperti itu. Dengan kamu humor sama dia, kalau aku punya uang banyak, udah deh kamu itu nggak usah minjem sama aku kasih aja yang kamu butuhkan. Tapi sayangnya ya, aku lagi ada kebutuhan dan aku ngatur keuangan keluarga aku, jadi maaf ya, aku nggak ada gitu ya. Pakai humoris gitu, dipecandain dikit ya, biar nggak jadi sepaneng gitu. Kalau sudah begitu, mungkin bisa jadi dia tidak akan mengeluarkan jurus yang kedua, ketiga, dan sebagainya, atau dramanya di depan kamu ya. Kalau dia sudah pernah minjem, kalau dia punya riwayat sudah pernah minjem sekali, 2, 3 kali, tapi dia belum bayar, kayaknya kamu itu harus tegas sama yang ini. Sama yang ini bisa dijadikan oknum yang ini ya. Kamu bisa aja bilang, kayaknya yang kemarin itu belum kamu selesaiin deh, masih ada sisaan. Oh, yang kedua itu kamu minjem belum dibalikin sama sekali loh ya. Tolong deh, lebih baik kamu beresin dulu yang pertama, yang kedua, dan ketiga itu ya. Kayak gitu, kamu ingetin sama dia kalau kamu itu selalu dijadikan tempat dia untuk meminjam uang ya.
teman-teman, kamu tegas. Kalau orang yang sudah kayak gini itu keterlaluan, sudah sekali, 2 kali, 3 kali dan belum ada yang diberesin, ataupun kalau ada yang sudah diberesin tapi tidak sesuai dengan nominalnya, nah kamu tegas aja ya teman-teman, karena semua orang itu juga nyari duit, semua orang bekerja ya. Kenapa dia bisa memanfaatkan kita? Jangan dibiarkan orang yang seperti itu ya teman-teman. Pokoknya intinya gini deh, sopan, tegas, dan enggak perlu merasa bersalah. Karena kamu ini, saya tahu kamu ini orangnya gampang tidak enakan, ya kan? Gampang enggak tegaan. Akhirnya apa? Menderita sendiri, ya kan? Kalau orangnya itu benar-benar bertanggung jawab, ya mereka pasti ngerti. Tapi kalau mereka itu justru ngambek atau marah, ya, atau malah justru tersinggung, atau justru dia menjauh dari kita gara-gara ini, ya berarti memang niatnya bukan hubungan baik, tapi niatnya itu cuman mau memanfaatkan kita. Dari awal dia memang sudah punya proposal itu, dia sudah punya planning hanya untuk memanfaatkan kita demi uang. Ya kalau sudah kamu mendapati jenis model orang yang begini, ya maaf aja, I'm sorry, goodbye, gitu ya. Bye-bye, udah putuskan hubungan pertemanan. Semanis apapun kalian pernah punya memori, putuskan. Karena orang yang seperti ini, orang yang jelas-jelas cuman tujuannya hanya untuk memanfaatkan kita ya teman-teman. Ada nggak nasihat buat orang-orang yang suka ngutang itu? Ada nggak nasihat yang buat orang yang hobinya ngutang tapi nggak ada niat buat bayar? Ada nggak kira-kira nasihat buat orang itu? Ya ada, tapi mungkin mereka juga nggak akan denger ya. Kalau kamu sering ngutang dan nggak ada niat buat bayar, coba pikir ulang deh. Mungkin sekarang kamu bisa merasa aman ya, tapi bisa terus minjem sana sini ya, kamu masih punya acara untuk target sana sini. Tapi percayalah, kebiasaan ini bakal merusak sendiri reputasi dan kepercayaan kamu terhadap orang ya. Rusak nama kamu sendiri yang buat ya. Di belahan dunia manapun, kalau hobi kamu ngutang sana sini dan kamu hidup dari cara minjem uang sana sini, kamu gak akan bertahan lama seperti itu. Lama kelamaan kamu juga akan tidak ada nama, tidak ada reputasi, jelek dimanapun ya. Uang itu amanah, sahabatku, kawanku, saudara-saudaraku ya. Uang itu amanah, bukan hak. Setiap rupiah yang kamu pinjam itu adalah sebuah tanggung jawab. Orang yang sudah bilang mengucapkan meminjam ya, dia mesti berhak untuk membayarnya, meskipun dengan cara menyicil sekalipun, asalkan ada niat untuk mengembalikan, asalkan ada niatan untuk mengembalikan. Orang yang meminjamkan bukan karena dia kelebihan uang, bukan karena dia punya banyak uang, tapi karena dia percaya kepada kamu, karena dia baik kepada kamu, dia trust kepada kamu. Jadi jangan sampai kepercayaan itu berubah jadi sebuah kekecewaan ya. Nama baik itu jauh lebih berharga daripada cuman sekedar uang ya teman-teman. Masa kamu rela mencoreng nama kamu, menggadaikan nama baik kamu sendiri hanya cuma gara-gara uang ya? Begitu kamu dikenal sebagai orang yang tukang ngutang, orang yang suka ngutang tapi dia nggak ngerti bayar, ngilang begitu aja, atau pura-pura ngeles, pura-pura berlagak tidak ada apa-apa, orang-orang bakal mulai menjauh. Bukan cuma nggak ada yang mau minjemin lagi, tapi karena juga males berurusan dengan kamu yang punya hobi tukang ngutang. Mau sampai kapan hidup dengan reputasi seperti itu ya? Kamu yang suka ngutang ya, dengerin ini. Karma itu nyata, sahabatku. Karma itu nyata ya. Mungkin sekarang kamu itu bisa lari, bisa ngeles ya, bisa aman dari tagihan. Tapi di kehidupan ini ya,
karma itu ada. Apa yang kamu lakukan pasti akan berbalik. Kalau kamu suka merugikan orang lain, kamu suka menipu orang lain, suka memanipulasi, memainkan perasaan orang lain demi uang, suatu hari kamu sendiri yang bakal kena akibatnya. Entah di momen yang paling gak terduga, cepat atau lambat, kamu pasti juga ngalamin seperti itu, ya. Karena itu ibaratnya tabur tuai. Jangan biasakan hidup dari uang orang lain. Uang yang kamu ambil dari dia dengan dalih meminjam itu adalah uang dia. Dia mencari uang itu juga bukan asal comot. Dia juga berkeringat, bertenaga, bahkan banyak sekali hal yang dia korbankan untuk mendapatkan uang itu. Dan kamu sebagai si tukang utang, kamu gampang-gampang aja dengan berbagai trik kamu pinjam utang, pinjam uang dengan janji-janji manis lagi, janji-janji palsu lagi, ya. Kalau setiap kali ada masalah keuangan, solusinya kamu itu selalu minjem, berarti ada yang salah dengan cara kamu untuk mengelola uang, untuk hidup, ya. Kamu mesti belajar. Kalau kamu misalkan gak tahu cara mengelola uang, triknya, kamu hubungin saya. Saya akan ajarkan kamu cara pengelolaan uang supaya kamu tidak boncos, supaya kamu tidak minus dan meminjam sana sini, ya. Pasti ada yang salah dengan cara pengelolaan. Mulai belajar kamu, ya, untuk hidup sesuai dengan kemampuan. Kelola uang kamu itu dengan bijak. Dan kalau memang ada kesulitan, cari solusi yang lebih bertanggung jawab daripada cuman meringankan, pinjam sana, ngutang si ini dulu, Jangan biasakan seperti itu. Cari solusi yang terhormat, cari solusi yang elegan, ya, daripada ngutang sana sini, ya. Kemudian kamu si tukang ngutang, jangan nunggu ditagih, lunasi dengan penuh kesadaran sendiri, ya. Orang yang kamu pinjamkan seperti saya mungkin gak nagih, aku akan diem aja. Kamu minjam sama aku 5 juta, aku diem aja. Terus kalau begitu kalau gak nagih, ya, karena aku gak nagih, apa kamu gak akan membayarnya, ya. Orang yang kamu pinjamkan mungkin gak nagih, ya, karena mungkin aku segan atau aku mempertimbangkan dan aku masih memikirkan, consider kamu itu sebagai sahabat aku, ya, atau mungkin aku gak enak hati, atau mungkin aku kasihan. Tapi bukan berarti aku lupa, ya, atau aku rela kehilangan uang tersebut. Justru lebih baik kamu membayarnya sebelum ditagih, ya. Itu menunjukkan bahwa kamu itu punya tanggung jawab. Kamu itu manusia yang berintegritas, memiliki tanggung jawab yang bagus, ya. Hidup ini bukan cuman soal uang sih. Uang itu di mana-mana, gampang didapatnya. Hidup itu bukan cuman soal uang, tapi soal kepercayaan dan tanggung jawab. Kalau kamu gak mau orang lain mempermainkan kamu, jangan juga kamu mempermainkan orang lain dengan cara ini, ya. Kalau kamu pernah terjebak di kebiasaan ini dan masih ada waktu buat berubah, mulailah dengan niat baik, bayar yang bisa dibayar, meskipun dengan cara menyicil, ya. Kurangi utang dan belajarlah untuk hidup lebih mandiri. Ingat, ya, utang itu akan mempersulit rezeki, akan mempersempit rezeki. Jika kamu dengan niatan memang tidak mau membayar utang, memang rezekimu akan semakin sulit, ya, teman-teman. Cara sopan menolak orang yang mau minjem uang, gunakan alasan keuangan pribadi seperti yang saya bilang tadi, ya. Maaf ya, aku juga ada kebutuhan sendiri, jadi aku gak bisa minjemin kamu kali ini, ya. Dengan gitu, gunakan alasan dengan keuangan pribadi. Kemudian kamu juga harus tetap tegas tapi jujur. Aku gak nyaman ya minjemin uang karena gak mau hubungan kita nanti jadi retak hanya gara-gara duit.
Kamu tegaskan seperti itu jika orang itu memang berulang kali minjem dan orangnya ya itu-itu aja ya. Kemudian coba kamu beri solusi, alihkan ke solusi lain ya. Mungkin ada baiknya deh kamu minjem itu ke bank atau ke tempat peminjaman yang resmi ya, karena aku kebutuhannya banyak nih bulan ini, jadi aku nggak ada. Kamu kasih solusi, tapi kamu menolaknya dengan baik. Solusinya seperti itu tadi, kamu arahin dia untuk minjem ke instansi yang resmi ya. Kemudian dengan pakai humor tadi ya, seperti humor yang saya bilang tadi, pakai humor sedikit untuk menolaknya secara sopan. Dan ingatkan utang sebelumnya jika orang itu memang sudah pernah ngutang, sudah pernah minjem sama kamu beberapa kali. Ingetin, yang kemarin aja belum selesai ya, selesaiin dulu dong yang kemarin ya, kan masih ada itu tunggakannya, masih kamu belum bayar sepeser pun, ini malah mau ngutang lagi gitu. Sambil bercanda-canda dikit, ingetin yang kemarin udah numpuk berapa gitu ya. Kemudian sifat manipulatif tukang utang itu punya sifat dan punya jurus. Jurusnya apa? Mainin perasaan kita. Dia akan membuat kita merasa bersalah kalau kita nggak minjemin dia ya. Kemudian dia juga memakai jurus janji-janji palsu. Bilangnya bakal bayar cepet, bilangnya bakal mau ditambahin, mau di apalah gitu ya. Tapi ya itu cuman omong kosong ya. Itu ibaratnya balon yang gede tapi isinya angin, seperti itu ya. Ibaratnya parfum yang palsu, parfum isi ulang ya, wangi banget tapi ketika sudah jauh hilang baunya. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian si manipulatif ini juga seringkali meremehkan jumlahnya, seolah-olah jumlah yang mau dia pinjam itu kecil, padahal dia itu punya uang juga enggak. Dia meremehkan, 5 juta aja masa kamu enggak ada sih gitu. Dia ngeremehin gitu ya. Tukang ngutang yang menghindar saat ditagih, aduh ini mah bikin kucubit ya kalau yang seperti ini. Ada loh yang seperti ini ya. Tukang ngutang yang menghindar saat ditagih, awalnya sih lemah lembut, tapi saat ditagih malah hilang dan memblokir semua akses kita. Banyak alasannya saat ditagih ya, mulai dari lupa, sibuk, dan dia kena musibah lah, yang bla 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 lah. Pokoknya bikin greget ya. Yang kebiasaan ini bisa merusak hubungan dan kepercayaan terhadap seseorang ya. Jika dia seperti itu ya, kita bakal nggak percaya lagi ke depannya ya. Nasihat buat yang tukang hobi ngutang tadi ya, nasihatnya ya abang kakak, utang itu amanah ya, bukan hak. Utang itu adalah amanah. Jika kamu bibirmu sudah mengucapkan pinjem ya, aku pinjem dulu ya, atau pinjemin ya, aku utang dulu ya, aku pakai dulu ya, itu intinya dia harus mengembalikan. Dia punya kewajiban untuk mengembalikan, kecuali kamu bilangnya kamu minta ya, kamu minta. Misalkan kalau minta itu ya ada konsekuensinya ya. Misalkan aku punya uang 300, aku mau beli sepatu harganya 350, aku minta 50, ada enggak? Ini minta ya, aku bukan utang, minta. Kalau kamu ikhlas, aku mau beli. Nah itu minta. Kamu mungkin kalau nanti ada uang lebih kamu bisa mengembalikan, tapi jika tidak itu bukan utang. Tapi kalau ngutang minjem untuk kebutuhan itu beda lagi, kamu wajib mengembalikan. Itu suatu keharusan ya, yang harus dikembalikan. Nama baik itu lebih berharga dari sekedar uang ya, dan karma itu nyata. Kebiasaan buruk itu pasti ada akibatnya, dan kebiasaan-kebiasaan yang baik dan mulia juga pasti ada pembalasannya. Semuanya yang kita lakukan itu pasti ada balasannya ya teman-teman. Jadi kenapa enggak kita berbuat baik aja yang banyak sekarang ya. Dulu mungkin kita masih jahil ya, masih kita belum banyak belajar, kita jahat dan sebagainya. Tapi sekarang dengan seiring berjalannya waktu, kita sudah banyak belajar, kita sudah semakin dewasa dan sudah berhenti dari kegiatan yang jahat-jahat itu, dari perbuatan yang jahat-jahat merugikan orang lain ya. Mulai sekarang hidup lebih positif dan dapat
membantu orang lain dan dapat menjadi bermanfaat bagi orang lain. Jangan sebaliknya merugikan orang lain ya. Jangan biasakan hidup dari uang orang lain ya. Mulai belajar kelola keuangan sendiri. Jangan makan uang orang lain ya. Kemudian si tukang utang ini bayar ya sebelum ditagih. Tunjukin integritas kamu, tunjukin tanggung jawab kamu ya. Seperti itu. Baik cewek maupun cowok, kamu mesti jadi gentleman. Tunjukkan tanggung jawab kamu. Ya, seperti itu. Kesimpulannya dari semua itu tadi, jika kita tetap ingin menjaga hubungan yang baik dengan orang lain, kita harus bijak dalam mengelola uang. Jangan mudah memberi pinjaman jika merasa berat. Dan bagi yang suka ngutang, si tukang utang ya, segera ubah kebiasaan buruk agar tidak kehilangan kepercayaan terhadap orang lain ya. Si tukang utang ini alangkah baiknya juga memiliki pekerjaan yang bagus atau memiliki sumber keuangan, jangan cuma satu, supaya hidup kamu itu tidak melulu ngutang. Nah teman-teman, intinya kita harus bijak dalam menghadapi orang yang mau pinjem uang. Gak salah menolak kalau memang kita gak bisa atau kita gak nyaman atau uang itu memang pas untuk kebutuhan kita sendiri. Yang penting caranya tetap baik, tetap sopan dan ramah. Dan buat yang suka ngutang tapi lupa bayar, yuk mulai berubah yuk, mulai dari sekarang. Ketika kamu dengar video ini mulai berubah ya. Jangan sampai kehilangan kepercayaan orang cuma gara-gara kebiasaan buruk kamu ya. Semoga video ini bisa membuka mata dan jadi pengingat buat kita semua ya. Kalau kamu punya pengalaman seru atau tips lain soal utang piutang, soal si tukang utang, share ya di kolom komentar ya. Jangan lupa like kalau video ini kamu rasa bermanfaat buat kamu. Dan jangan lupa subscribe biar gak ketinggalan konten positif dan inspiratif lainnya. Dan nyalain lonceng notifikasinya ya teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Keep positif dan stay awesome. Ingat ya, ambil positifnya dan buang-buang yang negatifnya yang kamu rasa tidak berguna. Ya teman-teman, sekian dulu dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa lagi kapan-kapan. Wassalam.